Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut, grup STS akan nomor lagi STS di bulan Agustus tentunya ya. Di sini udah ada grupnya teman-teman. Ini adalah STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Nah, teman-teman akan langsung tergabung ke dua grup ini kalau teman-teman join. Dan di STS Agustus ada bonus yang menarik banget, yaitu perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, teman-teman kalau pengen join langsung kita undang ke sini dan teman-teman langsung bisa download bonusnya. Nah, seperti ini guys ya perkiraan dividennya guys. Ini ada 300-an saham untuk saat ini terus diupdate guys. Dan kalau teman-teman download di STS Rekom tentu aja nggak ada item-itemnya guys. Nah, ini contoh nih ada yang bagi 6%, ada yang 10% kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa beli saham tersebut jauh-jauh hari biar nggak dapat dividen trap. Nah, kita akan lihat untuk STS yang masih jalan saat ini. Jadi STS ada dua rekom ya, rekom swing dan rekom biasa atau rekom BSJP ODT. Nah, kalau swingnya itu kita pilihin saham-saham yang berfundamental bagus dan nggak terlalu volatil. Jadi teman-teman yang kerja itu bisa beli. Nah, memang nggak harus selalu megangin atau ngelihatin chart kayak gitu kalau menu swingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pantau, teman-teman bisa ngambil juga menu-menu ODT BSJP-nya macam Yellow, PJHB, Koci dan sebagainya yang saham-saham gorengan teman-teman ya. Langsung chat aja guys, kontak ada di situ teman-teman, kita langsung masukin ke grupnya nih, langsung download juga bonus ya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke guys ya, kali ini kita bahas tentang market ya. Hari ini merah lumayan teman-teman. Dengan asing keluar 1,3 triliun hari ini. Nah, gimana trading kalian hari ini? Apakah profit? Saya kena karung guys di saham Rans ya. Saya nggak nyangka marketnya bakal drop segini dalam dan saya udah terlanjur open posisi di saham Rans dan ya sekarang minus teman-teman di saham Rans. Nah, gimana kalian hari ini? Apakah untung? Kalau bisa untung sih ya bagus banget lah kayak gitu teman-teman. Saat IHSG jelek kalian masih bisa untung berarti kan luar biasa kayak gitu. Kalau saya sih ya minus hari ini ya nggak apa-apa, ini wajar teman-teman. Saat marketnya merah kita minus tuh wajar. Yang nggak wajar itu kalau marketnya bagus kita minus, itu nggak wajar. Oke, kita lihat IHSG hari ini merah. Kira-kira apa penyebabnya dan sebagai seorang retail tuh apa yang harus kita lakukan teman-teman? Nah, merahnya ini memang tadi lumayan serem ya karena memang tadi tuh yang hijau cuman sedikit dan rata-rata saham tuh merah tadi. Tapi guys ya, merah ini tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan bulan Mei dan Juni guys. Mei Juni kemarin itu horor sekali guys. Nah, ini dalam waktu 2 bulan aja IHSG itu turun kemarin 30% lebih ya teman-teman ya di sini, teman-teman. Nah, terus mulai rebound di pertengahan Juni, terus dia koreksi lagi ya di akhir Juni. Nah, dari awal Juli itu IHSG itu naik terus, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dari awal Juli ya, ini dari tanggal 1 Juli, teman-teman. Itu IHSG udah naik sampai 14%. Ini udah lumayan kalau teman-teman tuh nge-swing ini udah profitnya itu udah belasan persen lah kayak gitu. Nah, kita juga di STS Rekom juga dari awal bulan tuh kita profit terus. Kayak gitu teman-temannya di menu swingnya. Nah, ini koreksi, ini wajar guys. Kenapa alasannya? Kenapa ini wajar? Kalau menurutku, kenapa alasan ini saham ini IHSG itu koreksi ya? Karena murni taking profit teman-teman, ini yang pertama. Terus alasan yang kedua adalah Timur Tengah guys. Harga minyak mulai naik lagi, terus Arab kayaknya ada rusuh lagi lah di Timur Tengah, lihat aja berita teman-teman. Tapi kalau menurutku rusuh-rusuh Timur Tengah itu udah nggak terlalu relevan lah, udah kayaknya sih kalau rusuh-rusuh Timur Tengah itu udah trader Indonesia tuh udah kebal lah, udah nggak ngaruh kayak gitu, udah hampir nggak ngaruh gitu, udah masa bodoh gitu kalau masalah Timur Tengah sih sebenarnya kalau menurutku guys. Nah, yang jadi alasan utama kalau menurutku saya secara pribadi adalah ini murni taking profit karena udah profit lumayan. Nah, contoh misalnya orang-orang yang di saham Bank Mandiri ya. Kita lihat di sini guys. Nah, ini kan kita swing nih Bank Mandiri teman-teman. Nah, dari awal bulan guys, Bank Mandiri itu udah naik di sini guys. Udah naik itu 17% guys, bayangin aja. Sekelas Bank Mandiri udah naik 17% teman-teman. Ini udah gede banget. Nah, kalau kalian misalnya duitnya cuma 10 juta ya, baru cuman sejuta 700 ya. Tapi kalau duit kalian tuh 10 miliar, kalau duit kalian tuh 20 miliar, karena kalau orang-orang yang punya duit banyak atau well gitu ya, atau misalnya dia institusi gitu, mereka kan masuknya ke big bank kan, kayak gitu. Bank Mandiri, BNI dan sebagainya yang cap-capnya gede kayak gitu. Nah, mereka udah profit berapa tuh? Banyak guys ya. Udah profit banyak. Jadi mereka merealisasikan profit. Ini wajar, teman-teman. Mereka jualan ya, taking profit. Kalau menurutku guys, taking profit itu adalah hal yang bagus. Ya kenapa? Ya berarti mereka profit, otomatis nantinya mereka akan masuk lagi kalau harganya udah fair menurut mereka kayak gitu. Nah, jadi
sebagai seorang retail apa yang harus dilakukan? Siap-siap buat beli lagi, teman-teman. Karena well-nya udah profit, ya 10%, 17%, 15% mereka udah punya, dapat duit banyak dan dijual sahamnya, otomatis mereka jadi cash lagi. Nah, cash ini teman-teman, suatu saat nanti dia akan masuk ke IHSG lagi. Kayak gitu, guys. Nah, nanti kita sebagai seorang retail tinggal analisa, ya. Tinggal analisa kira-kira ya, apa namanya, well-nya itu akan masuk ke market itu kapan? Saat di harga berapa kayak gitu. Nah, coba kita lihat balik lagi ke IHSG, guys. Kita lihat di sini untuk IHSG kira-kira analisa kita gitu ya, sampai berapa kira-kira turunnya, guys. Nah, kalau menurutku di sini, guys, ini adalah support dari IHSG, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, supportnya tuh di sini, guys. Nah, di sekitaran 6.030. Nah, ini support di sini, teman-teman. Nah, berarti IHSG itu berpotensi turun itu sekitaran ya 3% lagi lah, guys. Sekitar 3% lagi kalau sampai ke sini dan mentok-mentok paling pahit itu turun akan sampai sini, guys. Nah, di sekitaran sini. Teman-teman untuk penurunan IHSG. Skenario terbaik IHSG turun sampai ke 6.030-an, 6.050. Skenario terbaik habis itu mantul. Skenario terburuk kalau menurutku IHSG bakal turun ke 5.800 baru itu mantul kayak gitu. Nah, kalaupun IHSG mantul di 6.000, teman-teman di sini 6.030 ini tetap bentuk higher low. Toh kalau dia turun sampai ke 5.800 dia masih higher low karena lowernya itu di 5.600. Kayak gitu teman-teman. Jadi IHSG masih on track yaitu bentuk higher low. Nah, kalau IHSG bentuk higher low dia akan bentuk higher high, guys. Nah, nanti dia misalnya turun ke sini ya, terus dia naik. Nah, dia akan bentuk higher high. Mungkin targetnya akan nutup gap ke sini, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sekitaran 6.600 sampai 6.800. Nah, itu didukung dengan banyak banget saham-saham blue chip yang kuartal 2-nya tuh bagus. Nah, contoh Bank Mandiri nih, kita lihat ya, guys. Kita lihat Bank Mandiri. Oke, nih Bank Mandiri turunnya dalam 5,7% ya. Padahal teman-teman, Mandiri udah rilis laporan keuangan kuartal 2 dan hasilnya tuh bagus, lumayan, guys ya. Bukan bagus lumayan nih, bagus lah kayak gitu ya. Nggak banget sih, cuman bagus, naik labanya, guys. 24T naik jadi 30T, lumayan. Dengan PER masih 6 ya, untuk ROE dia sekarang tembus 19%. Nah, ini bagus, teman-teman. Tapi sahamnya rontok. Nah, itu teman-teman harus concern ya atau istilahnya itu manfaatin kesempatan ini. Perusahaannya lagi bagus ya, tapi sahamnya turun. Nah, itulah saatnya buat teman-teman siap-siap beli. Nah, tapi belinya juga nanti, guys, karena kalau kita lihat di sini aslinya net sell dan yang beli masih para retail. Otomatis Bank Mandiri kemungkinan besar besok masih koreksi lagi kayak gitu. Teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nah, kita contoh satu nih, berarti si Bank Mandiri ya. Berarti Bank Mandiri, teman-teman, belinya itu kalau IHSG udah memantul aja. Nah, saat IHSG itu kayak saham-saham blue chip lah. Jadi teman-teman tuh concern ke saham yang top 20 market cap. Nah, top 20 market cap itu biasanya gerakannya sama kayak IHSG biasanya. Top 20 market cap itu gerakannya sahamnya itu akan sama kayak IHSG. Kalau IHSG hijau biasanya top 20 market cap tuh hijau. Kayak gitu. Kalau IHSG-nya merah, top 20 market cap-nya tuh merah. Jadi teman-teman kalau ngelihat IHSG, saat dia IHSG misalnya turun terus dia mau naik, nah teman-teman tuh fokus tuh ke saham-saham top market cap. Nah, ya kalau yang fundamentalnya bagus kan cuman Telkom, Astra gitu ya, terus mungkin INDF atau itu Bank Mandiri, bank-bank kayak gitu, teman-teman. Nah, itu bisa di-concern kayak gitu. Nah, kalau IHSG target turunnya ke sini ya. Kalau Bank Mandiri kemana nih kira-kira ya? Nah, kita contohin satu aja nih Bank Mandiri. Nah, kalau Bank Mandiri kalau IHSG turun, kemungkinan besar dia masih turun. Nah, kalau target penurunan Bank Mandiri itu di sini, guys. Nah, ini ada support, guys, di sini. Nah, di sini, teman-teman. Ya, di sekitaran inilah, teman-teman ya, untuk Bank Mandiri turunnya. Sekitaran 3.960 ya, sampai 4.000-an, tipis lah, 4.000-an kecil. Nah, berarti Bank Mandiri itu masih berpotensi turun sekitaran 3% lagi. 3-4% lagi lah untuk Bank Mandiri potensi turunnya. Nah, apakah nanti bisa ke 3.800? Mungkin bisa, tapi kalau kita lihat IHSG yang harusnya sih bentuk higher low, Bank Mandiri juga akan bentuk higher low, guys. Ini lower. Nah, kalau dia harusnya bentuk lowernya di sini, guys. Biar bentuk higher low. Kayak gitu, teman-teman ya, untuk si
Bank Mandiri. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian tertarik nih untuk beli saham Big Bang nantinya? Kalau saya sih udah siap-siap ya uangnya kayak gitu ya buat nyerok Big Bang. Saya nggak tahu mau nyerok Mandiri atau BNI atau BRI, tapi nanti aja teman-teman, kita lihat IHSG itu turunnya sampai mana dulu, karena kemungkinan IHSG masih turun lagi. Jadi, seharusnya Big Bang tuh masih ada koreksi dikit lagi lah. Nah, baru nanti kita mulai masuk lagi. Jangan lupa untuk join SS Rekom biar kita bareng-bareng nanti nge-swing saham Big Bang. Thanks udah nonton teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya.